Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Kita akan membahas kerajaan besar Majapahit. Dari lahir, masa keemasan sampai kehancurannya. Kita akan mulai sejarah dan kisah kudeta Majapahit. Dalam sejarah kerajaan di Indonesia, Kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang cukup populer karena banyak hal yang bisa digali dari kerajaan ini. Kerajaan Majapahit pernah menjadi kerajaan terbesar di Nusantara. Kerajaan Majapahit telah menjadi sumber inspirasi kejayaan masa lalu bagi bangsa Indonesia pada abad-abad berikutnya. Para penggerak nasionalisme Indonesia modern telah merujuk pada Majapahit sebagai contoh gemilang suatu negara. Majapahit kadang-kadang digunakan sebagai acuan batas-batas politik Republik Indonesia saat ini. Mungkin sebagian besar dari kita mengetahui kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang terbesar dalam penguasaan Nusantara yang terkenal dengan Sumpah Palapanya dan kejayaannya pada era Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Padahal di balik itu kerajaan Majapahit banyak kejadian yang menarik untuk dibahas. Dalam pendahuluan ini ada beberapa poin yang akan disampaikan. Pertama, mengenai sejarah berdirinya kerajaan Majapahit. Kedua, membahas raja-raja yang pernah berkuasa di Majapahit. Ketiga, mengenai masa kejayaan Majapahit. Keempat, membahas kudeta-kudeta yang pernah dilakukan di Majapahit dan keruntuhan Majapahit. Yang terakhir, membahas tentang jejak-jejak peninggalan Majapahit. Berikut sekilas gambaran yang nantinya akan disampaikan. Mengenai sejarah berdirinya kerajaan Majapahit, sejak awal berdirinya, kerajaan ini diawali oleh situasi pergolakan politik di Singasari pada pemerintahan Raja Kertanegara. Pada tahun 1268 Masehi, Kertanegara naik tahta di kerajaan Singasari, menggantikan ayahnya Wisnuwardana. Di bidang politik, Kertanegara terkenal sebagai raja yang mempunyai gagasan perluasan Cakrawala Mandala ke luar Pulau Jawa. Dengan menguasai berbagai tempat di luar Jawa, Kertanegara menginginkan Singasari menjadi kerajaan yang besar dengan mempunyai wilayah yang luas. Kertanegara inilah di antara raja-raja di Jawa Timur yang mempunyai gagasan pembangun Jawa Agung yang pertama. Di saat Kertanegara terlena dengan ambisinya untuk mempunyai wilayah yang luas, Singasari diserang oleh Jayakatwang yang merupakan raja bawahan Raja Kertanegara. Serangan yang tidak terduga ini mengakibatkan runtuhnya kerajaan Singasari yang ditandai oleh wafatnya Kertanegara. Tumbangnya kekuasaan Kertanegara menjadikan Jayakatwang muncul sebagai penguasa baru. Jayakatwang adalah keturunan Raja Kertajaya yang ingin mengembalikan kejayaan Kediri di masa silam. Keadaan ini adalah penderitaan bagi keluarga Kertanegara yang masih tersisa. Kemunduran Singasari mendorong Raden Wijaya, seorang anggota keluarga Kertanegara, untuk mencoba mendirikan kerajaan baru untuk meneruskan kejayaan Singasari
yaitu Kerajaan Majapahit. Keinginan Raden Wijaya untuk mendirikan kerajaan baru tidak mudah tercapai. Dimulai dengan serbuan Jayakatwang yang menyerang kerajaan Singasari. Raden Wijaya yang bertanggung jawab menghadang prajurit di utara mengetahui bahwa serangan yang lebih besar datang dari selatan. Raden Wijaya kembali ke istana. Melihat benteng runtuh dan terbunuhnya Kertanegara, Raden Wijaya akhirnya melarikan diri bersama prajurit setianya. Setelah merasa aman, Raden Wijaya melanjutkan pelariannya ke Madura untuk mengungsi ke Arya Wiraraja. Setelah sampai di Madura, tepatnya di Kadipaten Songenep, sekarang Sumenep, sebuah wilayah di ujung timur Pulau Madura, Raden Wijaya menemui Arya Wiraraja yang saat itu menjabat sebagai Adipati Songenep. Raden Wijaya menceritakan kepada Arya Wiraraja tentang pelariannya ke Madura. Setelah mendengar semua cerita yang disampaikan Raden Wijaya, Arya Wiraraja akhirnya menyarankan Raden Wijaya untuk berpura-pura menyerah kepada Jayakatwang untuk mendapatkan kepercayaannya. Raden Wijaya mengikuti saran tersebut. Setelah mendapat kepercayaan dari Jayakatwang, Wijaya meminta untuk membuka daerah hutan tarik untuk dibuka menjadi sebuah kampung. Ia mengklaim desa tersebut akan dijadikan sebagai garis depan jika harus menghadapi musuh yang melintasi Sungai Brantas. Raden Wijaya dengan bantuan Wiraraja membuka wilayah tarik sebagai desa yang bernama Majapahit. Nama Majapahit sendiri diambil dari kata buah yang rasanya pahit. Hal tersebut karena di daerah hutan tarik banyak sekali ditemukan buah maja yang rasanya pahit. Setelah selesai membersihkan alas, kemudian membangun desa Majapahit dengan bantuan prajurit yang setia kepadanya. Raden Wijaya diam-diam memperkuat pasukannya dengan bantuan beberapa prajurit Arya Wiraraja. Dia menunggu saat yang tepat untuk membalas dendam pada Jayakatwang dan merebut kembali tahta Singasari. Pada saat yang sama, yaitu pada awal tahun 1293 Masehi, pasukan Kubilai Khan tiba di Jawa untuk menghukum Kertanegara karena telah melukai utusan Mongol atau Tartar. Namun, setelah sampai di Pulau Jawa, pasukan Mongol mengetahui bahwa Jayakatwang telah membunuh Kertanegara. Raden Wijaya memanfaatkan kedatangan pasukan Mongol di Jawa untuk membantunya menyerang dan menaklukkan Jayakatwang. Saat itu, Raden Wijaya mengatakan jika Mongol mau membantunya menyerang Jayakatwang dan berhasil mengalahkan, maka ia akan tunduk pada kerajaan Mongol. Maka tentara Mongol pun menyanggupi permintaan Raden Wijaya. Akhirnya terjadilah pertempuran tentara Raden Wijaya dengan bantuan pasukan Mongol, menyerang dan berhasil membunuh Jayakatwang. Setelah membunuh Jayakatwang, Raden Wijaya meminta izin kembali ke Majapahit untuk mempersiapkan persembahan penyerahan diri kepada Kaisar Kubilai Khan. Panglima Mongol mengizinkan ini tanpa keraguan. Dengan alih-alih akan membayar upeti, sesampainya di Majapahit, Raden Wijaya dan prajuritnya membunuh para pengawal Mongol yang menemaninya. Raden Wijaya kemudian membawa pasukan yang lebih besar bersamanya dan dia memimpin prajurit untuk menyerang pasukan Mongol yang sedang dalam perayaan kemenangan mereka.
Pasukan Mongol yang tersisa tidak menyangka bahwa Raden Wijaya akan bertindak seperti ini. Akhirnya, pasukan Mongol dibingungkan oleh serangan tiba-tiba pasukan Majapahit. Serangan itu membuat pasukan Mongol menjadi berantakan tidak karuan. Dan pasukan Majapahit mampu menghancurkan pasukan Mongol. Kemudian, pasukan Majapahit memaksa mereka meninggalkan Pulau Jawa. Panglima perang yang memimpin penyerangan di Pulau Jawa pun harus melarikan diri sebelum akhirnya berhasil kembali ke tentara yang menunggu di pantai utara atau Ujung Galuh. Dari sana mereka melakukan perjalanan 68 hari kembali ke Tiongkok dan mendarat di Cuancau. Jayakatwang dikalahkan oleh Lembu Sora dan Ronggolawe, dua panglima perang Majapahit yang bekerja sama dengan Mongol yang mengatur penghancuran. Kekalahan tentara Mongol oleh orang Jawa masih dikenang dalam sejarah Tiongkok. Mereka tidak pernah kalah perang melawan bangsa manapun di dunia sebelumnya. Ada catatan yang menyebutkan bahwa pada pertempuran Ujung Galuh, ketika tentara Mongol berhasil dikalahkan Majapahit, maka saat itulah bendera getah-getih atau merah putih dikibarkan. Kekalahan pasukan Mongol merupakan tanda pembebasan Nusantara dari gangguan kekuatan kerajaan asing, dan Majapahit menjadi kerajaan yang merdeka. Setelah berhasil mengusir pasukan Mongol dari Pulau Jawa, Raden Wijaya menobatkan dirinya sebagai raja pertama Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardana. Selain situasi politik kerajaan Singasari, berdirinya kerajaan Majapahit juga dipengaruhi oleh letak geografisnya yang strategis, yaitu wilayah lembah Sungai Berantas. Letak geografis yang baik berarti geopolitik yang baik dalam pembangunan suatu negara atau kerajaan. Geopolitik adalah keadaan segala sesuatu yang berkaitan dengan konstelasi geografis suatu negara, menggunakan letak geografis untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan nasional. Geopolitik ini dalam pelaksanaannya disebut geostrategis, yaitu kebijakan yang dibuat dengan menggunakan kondisi geografis negara untuk mencapai tujuan negara. Setelah mengalami pergantian kekuasaan, kerajaan itu mencapai puncak kejayaannya sebagai kerajaan besar yang menguasai wilayah luas di Nusantara antara tahun 1350 sampai 1389 Masehi, ketika masa pemerintahan Hayam Wuruk. Setelah mencapai puncaknya pada abad ke-14, kekuatan kerajaan Majapahit berangsur-angsur melemah akibat berbagai penggulingan, pemberontakan, perang saudara, dan perebutan kekuasaan yang berpuncak pada runtuhnya Majapahit. Runtuhnya kerajaan Majapahit tidak berarti hilangnya karisma dan kebesaran kerajaan Majapahit. Setelah ditemukannya situs percandian di daerah Trowulan, Mojokerto, yang menurut para arkeologi bahwa tempat tersebut merupakan pusat pemerintahan dari kerajaan Majapahit. Berbagai situs candi telah ditemukan di kawasan Trowulan, antara lain Candi Wringin, Candi Brahu, Lawang, Candi Kedaton, Candi Bajang Ratu, Candi Tikus, Candi Gentong, Makam Putri Cempa, situs lantai segi 6 Sentonorejo, Siti Inggil, Candi Minak Jinggo, situs Umpak Sentonorejo. Selain tempat pemandian tersebut, juga terdapat kolam segara yang diduga kuat sebagai pusat pengairan pedesaan kerajaan Majapahit. Penemuan berbagai situs candi
seolah mengungkap sejarah kerajaan Majapahit. Selain itu, Majapahit juga meninggalkan jejak orang asing yang pernah berkunjung tinggal di wilayah Majapahit saat itu. Hal ini ditunjukkan dengan sisa-sisa peninggalan yang ditemukan. Sampai di sini dulu sahabat. Video selanjutnya akan menceritakan sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit. Jangan lupa di-subscribe. Terima kasih.